Para anggota sekolah permata surgawi tenang, tetapi Li Yunxiao dan ketiga temannya terlalu terkejut untuk mengatakan apapun. Di dunia ini, beberapa orang dilahirkan dengan bakat yang luar biasa. Dalam sejarah benua Tianwu, mereka disebut tubuh ilahi. Dalam catatan yang diketahui, ada lebih dari 10 jenis tubuh ilahi yang pernah muncul di masa lalu. Tubuh racun duniawi Meng Bai dan tubuh 9 matahari Luo Yunshang, keduanya merupakan jenis tubuh ilahi. Setiap jenis tubuh ilahi memiliki kekuatan yang besar, dan mereka dapat menjadi penguasa di masa depan. Setelah kemunculan tubuh ilahi, semua jenis teknik pemurnian tubuh diteliti oleh orang-orang kuat di masa lalu. Mereka berharap dapat meningkatkan tubuh mereka ke tingkat tubuh ilahi. Namun kebanyakan dari mereka gagal. Hanya sedikit dari mereka yang berhasil. Tapi itu juga disebut teknik rahasia tertinggi dari faksi besar, dan itu tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Seni pemurnian tubuh tirani Li Yunxiao adalah salah satu yang terbaik. Bahkan dia, yang dulunya adalah Kaisar Jiu Tianwu, tidak mengetahui bahwa tubuh ilahi dapat diwariskan di dunia ini. Namun segera, dia menjadi tenang dan berkata sambil tersenyum dingin, "Tubuh ilahi yang diwarisi. Jika itu sangat ajaib, bagaimana mungkin sekolah permata surgawi menjadi salah satu dari 3 faksi besar kerajaan gagak api? Itu akan menjadi salah satu dari 7 faksi besar seni bela diri alam surga." Wang Songhe berkata sambil tersenyum licik, "Tentu saja, warisan tubuh ilahi semacam ini juga sangat misterius. Sejak saya bergabung dengan sekolah permata surgawi, hanya 1 orang yang memperoleh warisan ini." "1 orang?" Duan Yue berkata dengan marah. Kemungkinannya hampir bisa diabaikan. Murid Li Yunxiao menyusut. Dia berkata, "Apakah itu Xin Ruyu?" "Tepat." Wang Songhe berkata sambil tersenyum. "Aku menerimanya sebagai muridku karena dia memperoleh warisan tubuh ilahi bulan cerah. Dalam sejarah sekolah permata surgawi, ada 5 orang yang memperoleh warisan tubuh ilahi. Pada akhirnya, semuanya menjadi alam Kaisar Wu dan menjadi terkenal di dunia." Ding Linger dan Luo Yunshang keduanya tersenyum tipis. Menjadi Kaisar Wu adalah impian sebagian besar seniman bela diri. Tapi itu bukan masalah bagi Li Yunxiao. Wang Songhe menyipitkan matanya dan menatap Li Yunxiao. "Tuan Kota Yunxiao, apakah Anda bersedia mencobanya? Harganya adalah 2 IOU. Tidak peduli apa hasilnya, saya akan mengaktifkan formasi teleportasi antar domain dan mengirim kalian berempat ke sana. Bagaimana dengan itu?" Duan Yue berteriak, "Apakah menurutmu kami bodoh? Keluarkan 2 miliar batu purba dan tukarkan dengan sesuatu yang hanya berhasil dilakukan oleh 5 orang selama ribuan tahun. Cepat dan serahkan batu primordialnya." Wang Songhe mengabaikannya. Dia memandang Li Yunxiao dan mengulangi, "Tuan Kota Yunxiao, apakah Anda bersedia mencobanya?" Semua orang menatapnya, dan untuk sesaat, area di depan tebing menjadi sunyi. Li Yunxiao melihat kata-kata 24 jembatan terang bulan, dan berkata setelah sekian lama, "Pemimpin Sekte Wang, kamu benar-benar tahu cara berbisnis." Wang Songhe tersenyum dan berkata, 2 miliar batu primordial memang banyak, tetapi bagi orang yang tak tertandingi seperti Tuan Kota Yunxiao, dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk meningkatkan seni bela dirinya. Meski peluangnya hanya 1 dari 10.000, benar kan? Li Yunxiao juga tersenyum tipis dan berkata dengan ekspresi bersemangat, "Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mewarisinya?" "Hei nak, kamu gila." Duan Yue berkata dengan terkejut, "Itu 2 miliar, 100 juta. Jantung Wang Songhe berdetak kencang, dan pendapatnya tentang Li Yunxiao segera meningkat beberapa tingkat. Meskipun dia berharap akan mencobanya dan mengimbangi utang 2 miliar, dia tidak berharap pihak lain akan berterus terang. Yang sangat mengejutkannya, kelompok tetua Sekte Permata Surgawi semuanya saling memandang. Mereka memiliki pemikiran berbeda tentang pilihan Li Yunxiao. Wang Songhe menunjuk ke arah air terjun dan berkata, "Ada sebuah gua di balik kata kelima terang. Kamu bisa masuk." Ding Linger mengacungkan 2 jempolnya dan tersenyum memberi semangat. "Tuan Muda Yun, kamu bisa melakukannya." Li Yunxiao balas tersenyum dan mengacungkannya. Samar-samar dia bisa melihat sebuah gua di balik air terjun, dan dia langsung bergegas masuk.
Orang-orang dari sekte permata surgawi tidak mempunyai banyak ekspresi. Ada puluhan juta murid yang masuk, tetapi hanya 5 dalam ribuan tahun. Ketika Shinryu pertama kali memperoleh warisan tubuh ilahi, tidak ada yang mempercayainya. Ujung-ujungnya terjadi keributan selama lebih dari sebulan sebelum terkonfirmasi. Wang Songhe tersenyum dan menghela nafas. Tuan Kota Yunxiao benar-benar orang yang tiada taranya. Hanya berdasarkan usia dan semangat kepahlawanannya, tidak ada yang bisa menandinginya. Duan Yue memarahi dengan marah. Omong kosong, dia jelas-jelas babi bodoh. Dan dia ditipu olehmu, ya Tuhan, 2 miliar. Begitu Li Yunxiao melangkah ke dalam gua, dia merasakan sensasi dingin dan menyegarkan menyerang tubuhnya. Dingin sekali hingga meresap ke dalam tubuhnya. Ini sangat keren. Apa yang ada di sini? Mungkinkah itu benda yin yang ekstrim? Dia melangkah masuk tanpa mengkhawatirkan bahaya apapun. Segera, dia sampai di tempat yang luas, yang terang benderang seperti siang hari. Dindingnya semuanya bertatahkan mutiara dengan berbagai ukuran, masing-masing memancarkan cahaya kuat seperti mata naga. Di tengah-tengah gua ada susunan aneh dengan segala macam prasasti dan karakter kecebong yang aneh. Itu memiliki kesan kuno dan jelas berusia ribuan tahun. Li Yunxiao berjalan mengitari susunan itu, tetapi dia tidak tahu jenis susunan apa itu. Mutiara di dinding sekitarnya sepertinya bukan mutiara bercahaya biasa. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dan mereka memantul begitu dia menyentuhnya. Ini terlihat seperti mutiara bulan Laut Timur. Konon ada sejenis ikan bersisik di Laut Timur yang menitikkan air mata saat mendengar nyanyian. Air mata itu berubah menjadi mutiara dengan kekuatan magis dan disebut mutiara bulan Laut Timur. Saya tidak peduli. Saya ingin mencoba dan melihat apa yang terjadi dengan warisan tubuh ilahi ini. Matanya bersinar dengan kesungguhan dan ketekunan. Dia memikirkan Meng Wu dan saudara laki-lakinya, dan dia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa dan wajahnya menjadi pucat. Meskipun dia masih berpura-pura baik-baik saja di depan semua orang, ketika tidak ada orang di sekitarnya, budidaya gila itu hanya akan berhenti ketika dia memasuki keadaan pingsan. Wei Qing, Yao Jinliang, aku bersumpah aku akan mengulitimu. Matanya dipenuhi amarah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Segala macam emosi negatif mengalir ke otaknya, dan dia tidak bisa mengendalikan diri. Baik di kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan ini. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kemunduran sebesar itu. Dia telah meminta seseorang untuk menangkap Meng Wu dan saudara laki-lakinya di Monumen Dewa Alam Semesta. Perasaan tidak berdaya karena tidak mampu melindungi keluarga dan teman-temannya membuatnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, dia perlahan-lahan menjadi tenang dan mendapatkan kembali ekspresi acuh tak acuhnya. Dia melangkah ke dalam formasi. Pada saat itu, mutiara bulan cerah di Laut Timur di sekitarnya menjadi lebih terang dalam sekejap. Mereka disusun dalam urutan tertentu saat menembakkan berkas cahaya. Satu demi satu, mereka menembak ke dalam formasi susunan, langsung ke tubuh Li Yunxiao dan keluar. Itu menembus? Li Yunxiao memandang tubuhnya dengan kaget. Setiap sinar telah menembus dirinya. Dia memperhatikan otot dan tulangnya serta sirkulasi darah dan organ dalamnya terkena cahaya. Terlebih lagi, setelah seberkas cahaya menembus dirinya, dia akan merasakan ada sesuatu yang aneh di tubuhnya, seolah-olah sedang membersihkan kotoran. Situasi seperti itu terjadi ketika dia mengolah teknik penyempurnaan tubuh tirani. Dia tahu bahwa tidak akan ada bahaya apapun, jadi dia membuka pikirannya dan membenamkan dirinya dalam perasaan itu. Segera, dia memasuki kondisi memahami langit dan bumi. Cahaya terus mengalir di tubuhnya, membentuk gambar-gambar indah yang melayang di udara di atasnya. Pada saat itu, tidak hanya kondisi fisik Li Yunxiao, tetapi energi vitalnya juga beredar dengan kuat. Seolah-olah dia sedang dipandu oleh cahaya mutiara bulan Laut Timur dan sedang menuju ke arah kemacetan. Di aliran gunung, semua orang masih menunggu. Ding Ling Er bertanya, "Pemimpin Sekte Wang,
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan warisan seperti itu? Wang Songhe berkata, bervariasi. Biasanya, semakin buruk bakatnya, semakin pendek waktu kegagalannya. Tuan Kota Yun Xiao telah berada di sana selama lebih dari 2 jam, dan dia telah melampaui orang biasa. Saat itu, saya juga gagal dalam 1 jam. Dia tersenyum dan berkata, mungkin Tuan Kota Yun Xiao bisa menjadi orang ke-6 yang mewarisi tubuh dewa. Duan Yue mendengus dan berkata, hanya orang idiot seperti dia yang akan mencoba hal mustahil seperti itu. Bahkan jika dia tidak mewarisi tubuh dewa, dengan level abnormalnya, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi Kaisar Jiu Tianwu. Luo Yunxiang tiba-tiba berkata, saya yakin Tuan Muda Yun bisa mendapatkan tubuh ilahi bulan cerah. Semua orang tersenyum tipis dan tidak berkomentar. Mereka jelas tidak menyukai apa yang dia katakan. Ding Ling Er mengerutkan kening dan berkata, Kakak Yunxiang, apakah kamu merasakan sesuatu? Dia tahu bahwa Luo Yunxiang memiliki tubuh 9 yang ilahi, jadi dia mungkin bisa merasakan sesuatu. Luo Yunxiang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya merasakan ini. Dia keluar. Shu Hao tiba-tiba berteriak kaget. Sesosok terbang keluar dari balik air terjun. Li Yunxiao mendarat dengan lembut di depan semua orang. Wajahnya masih setenang sumur kuno tanpa ekspresi apapun. Ding Ling Er buru-buru berkata, bagaimana kabarnya Tuan Muda Yun? Duan Yue mendengus dan berkata, kamu masih bisa tetap tanpa ekspresi setelah kehilangan 2 miliar batu utama. Mengesankan. Wang Songhe tersenyum dan berkata, Tuan Kota Yun Xiao, bagaimana perasaanmu? Sekalipun Anda tidak memperoleh tubuh tersebut, tubuh fisik Anda akan meningkat pesat setelah dibaptis oleh formasi di dalamnya. Shu Hao juga menghibur, Tuan Kota Yun Xiao, jangan marah. Siapa yang tahu berapa banyak orang jenius yang gagal mendapatkan warisan di masa lalu? Li Yun Xiao tiba-tiba berkata, apakah ini yang disebut tubuh ilahi bulan cerah? Tiba-tiba, tubuhnya bersinar terang. Sinar cahaya putih muncul di sekujur tubuhnya. Ada total 24 sinar cahaya. Mereka perlahan-lahan bangkit di belakangnya dan terhubung menjadi satu di langit. Itu sangat mempesona dan indah. Di bawah fenomena aneh ini, seluruh aliran gunung diterangi dengan cahaya yang cemerlang. Itu sangat indah. Kesunyian. Keheningan total. Selain suara aliran air dan burung, seolah-olah tidak ada orang lain di langit. Haha. Kamu benar-benar mendapatkannya. Duan Yue adalah orang pertama yang tertawa. Dia sangat gembira dan berkata, kamu benar-benar hebat. 2 miliar untuk tubuh dewa, itu bukanlah kerugian sama sekali. Haha. Dalam budidaya dao bela diri, selama seseorang bisa maju sedikit pun, itu sepadan, berapapun harganya. Terlebih lagi, ini adalah tubuh dewa yang legendaris. Meskipun tidak ada seorang pun yang tahu apa karakteristik tubuh ilahi bulan cerah, setidaknya ia tampak luar biasa. Li Yunxiao juga sepertinya mendapat manfaat besar, dan dia terlihat sangat puas. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.